mahasiswa baru. Selamat datang di program studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Saya, Milda Longge Itapinem, dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM dan juga sekretaris program studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, akan memaparkan tentunya secara singkat ya, apa itu program studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa cek di website kita Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, dan tentunya silahkan nanti teman-teman bisa memantau ya media sosial kita. Ada banyak kegiatan-kegiatan menarik yang dibagikan di sana. Nah, kali ini ya, ada beberapa hal yang akan saya paparkan tentunya secara singkat ya. Nanti yang pertama terkait dengan sejarah dari PSDK itu sendiri, kemudian visi misi, etika pembelajaran, regulasi akademik, fasilitas kampus ya, dan juga tentang pusat kajian kita. Nah, yang pertama adalah tentang sejarah pembangunan sosial dan kesejahteraan. Dulu, nama pembangunan sosial dan kesejahteraan adalah ilmu sosiatri. Ilmu sosiatri berdiri pada tanggal 10 Juli 1957 oleh para guru besar di Universitas Gadjah Mada. Tujuan berdirinya ilmu sosiatri adalah untuk merespon persoalan sosial yang muncul pasca kemerdekaan atau revolusi di Indonesia. Persoalan sosial itu terkait dengan kemiskinan, masalah buta huruf, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, tetapi seiring perkembangan waktu dan juga perkembangan di tengah-tengah masyarakat, nama sosiatri itu dirasa kurang familiar, kurang populer, atau istilah itu kurang dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga melalui sebuah proses yang cukup panjang juga, nama ilmu sosiatri berubah menjadi pembangunan sosial dan kesejahteraan pada masa itu berdasarkan SK Rektor tahun 2010. Nah, pada tahun 2015 ya, nama jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan itu berubah menjadi Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Departemen itu hendak menunjukkan bahwa di bawahnya, di bawah payung departemen, ada program studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dan juga program studi S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Visi dari pembangunan sosial dan kesejahteraan adalah mewujudkan lembaga pendidikan bereputasi internasional yang mampu mengembangkan kajian atau keilmuan di bidang pembangunan sosial untuk Indonesia yang maju dan lebih baik. Kemudian terkait dengan misi yang pertama, mengembangkan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan atau pengetahuan tentang pembangunan sosial dan tentunya memiliki keberpihakan kepada kemanusiaan. Yang kedua, mampu melakukan penelitian terkait dengan pembangunan sosial. Yang ketiga, memiliki kontribusi dan masukan bagi persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, memiliki atau menghasilkan lembaga yang benar-benar mampu mengelola tridharma perguruan tinggi. S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan memiliki 3 fokus kajian. Ketiga fokus kajian ini tentu saja nanti terefleksi di dalam berbagai mata kuliah yang ditawarkan di program studi S1. Dan tentu saja ketiganya akan menghasilkan berbagai profil lulusan. Yang pertama adalah fokus kebijakan sosial yang melihat bagaimana respon negara
ya, upaya negara di dalam memecahkan persoalan sosial. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan kapasitas masyarakat untuk lebih mandiri dan berdaya tentunya di dalam merespon permasalahan sosial. Dan yang ketiga adalah CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang tujuannya adalah untuk melihat komitmen perusahaan di dalam merespon persoalan-persoalan sosial. Adapun ketiga fokus kajian ini akan menghasilkan berbagai profil lulusan seperti analis kebijakan, Community Development Officer atau CDO, pegiat sosial, aktivis sosial, peneliti sosial, konsultan CSR, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang diyakini di pembangunan sosial dan kesejahteraan adalah yang pertama humanity atau rasa kemanusiaan tanpa memandang identitas gender, jenis kelamin, agama, ras, etnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keberpihakan kepada kaum marginal. Dan yang ketiga adalah sensitivitas atau kepekaan sosial. Dan yang keempat adalah keadilan sosial. Dan yang kelima tentu saja locally rooted, globally respected. Nah, kemudian terkait dengan regulasi akademik, tentu kita semua berharap tidak ada yang namanya melakukan kekerasan seksual, baik verbal maupun fisik, kemudian tidak ada diskriminasi, tidak ada penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba, tidak ada tindakan-tindakan kriminal lainnya, dan tentu saja kita sangat berharap semua rekan-rekan mahasiswa lulus pada waktunya. Terkait dengan integritas akademik, tentu saja dilarang untuk melakukan tindakan plagiarisme, tidak ada kecurangan di dalam proses perkuliahan, hormat terhadap dosen-dosennya, begitu juga dengan tenaga pendidikan, dan juga menghargai rekan-rekannya mahasiswa. Para mahasiswa pembangunan sosial dan kesejahteraan berhak untuk memakai dan menikmati fasilitas yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ada tempat belanja ya atau visit mart, ada kantin, visit point, ada co-working space di Jilid Cafe, ada ruang ibadah, dan ada juga tempat untuk berolahraga. Nah, bagaimana teman-teman sudah mulai mendapat gambaran tentang program studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan? Nah, saya masih ingin menambah beberapa informasi lainnya yang tidak kalah menarik ya. Jadi, kegiatan teman-teman sebagai mahasiswa di program studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tentu saja tidak hanya di dalam kelas atau tidak hanya terkait dengan perkuliahan. Nanti teman-teman punya kesempatan untuk menjadi asisten peneliti ya, bila teman-teman telah melewati berbagai semester dan keilmuannya semakin matang, teman-teman punya kesempatan untuk menjadi asisten peneliti dari berbagai penelitian yang dilakukan di departemen dan di pusat kajian kita. Kemudian yang kedua, teman-teman punya kesempatan untuk memperoleh hibah riset. Hibah riset ini ditawarkan oleh fakultas dan juga ditawarkan oleh departemen. Kemudian teman-teman bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lainnya ya, seperti sociopreneurship, kemudian kegiatan workshop, kegiatan pelatihan-pelatihan mahasiswa lainnya. Dan nanti teman-teman juga akan dibantu ya atau difasilitasi bila dibutuhkan oleh para mentor-mentor di dalam proses pengerjaan tugas akhir atau skripsi.
teman-teman, masih ada satu lagi nih yang sangat penting dan menarik. Kita punya pusat kajian yang bernama SODEC, Social Development Studies Center. Nah, pusat kajian ini atau SODEC didirikan pada tahun 2016. Seperti yang saya sebutkan tadi, nanti melalui pusat kajian ini teman-teman bisa terlibat di dalam proses atau kegiatan penelitian seperti menjadi asisten peneliti. Adapun kegiatan di pusat kajian SODEC ini seperti penelitian, kemudian terkait dengan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Nah, melalui SODEC ini kita sudah bermitra dan memiliki banyak sekali jaringan dan kerjasama dengan berbagai perusahaan di seluruh Indonesia. Demikian pemaparan singkat tentang departemen atau khususnya tentang program studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Semoga ini bisa menjadi pintu masuk bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memahami lebih lanjut program studi kalian, dan saya berharap semoga proses perkuliahan dan pembelajaran rekan-rekan mahasiswa sukses, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya semua. Sampai berjumpa lagi.